kasih masa, dengarlah doaku, tangis jeritanku, tanggalkan dosaku dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah sertaku selama-lamanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kehidupan orang percaya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami semakin mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seseorang ketika sakit, dia pernah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jika aku sembuh, aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk Tuhan, untuk pelayanan. Ini dia doakan karena kepercayaannya Tuhan mampu menyembuhkan penyakitnya. Beberapa hari kemudian keadaannya sudah semakin membaik dan dia berdoa kembali kepada Tuhan, tapi dia mengingat, jika setengah hartaku ini jumlahnya sangat banyak ternyata, baiklah aku akan memberikan setengahnya lagi. Tuhan, jika penyakitku ini akan sembuh dan aku semakin sehat, maka aku akan memberikan hartaku kepadamu 1/4. Karena setengah terlalu banyak. Dan ternyata beberapa hari kemudian penyakitnya juga sudah semakin menghilang, tubuhnya semakin baik. Dia berdoa lagi dan mengingat 1/4 terlalu banyak. Maka dia berkata, Tuhan, jika aku sembuh 1/8 aku akan berikan. Demikianlah doanya sampai pada akhirnya dia tidak pernah memberi apa-apa. Artinya, apakah Paulus sama seperti orang yang saya gambarkan tadi? Dia berbicara sangat luar biasa, tetapi kenyataannya sangat menyedihkan. Jika kita melihat, Paulus memang sangat mengimani hidup ini untuk melayani. Tidak ada yang dia takutkan, bahkan kematian pun. Hidup dan matinya untuk melayani. Sebuah kesaksian yang sangat besar yang patut untuk kita teladani. Demikianlah kesaksian ini disampaikan oleh Paulus kepada penatua di Efesus agar mereka semakin kuat, agar mereka tidak mudah untuk goyah imannya hanya karena masalah kecil saja. Bahkan Paulus berkata, hal yang paling ditakutkan oleh manusia yaitu kematian, itu pun tidak sedikit pun membuat dia gentar tentang iman. Sehingga apapun tidak bisa mengubah pendirian Paulus. Demikianlah harusnya pendirian jemaat Efesus atau jemaat Kristen. Dari segi tujuan hidup, sebenarnya kita semua adalah pejuang, sedang memperjuangkan sesuatu yang kita anggap benar. Seseorang yang memperjuangkan tentang ilmu, dia akan berjuang seumur hidupnya agar dia bisa menimba ilmu. Seseorang yang mencari harta,
maka dia adalah pejuang untuk mencari harta untuk dia wariskan. Tetapi di samping kita adalah pejuang, ada satu hal yang harus kita perjuangkan, yang menurut Paulus, menurut firman Tuhan itu adalah hal yang paling penting dari kehidupan ini, yaitu tentang pemberitaan firman atau tentang nyawa. Ketika kita memperjuangkan pemberitaan firman, ini terkadang akan membebani, akan mempengaruhi iman kita, memberatkan, bahkan membuat iman terancam. Ini yang membuat orang, aku tidak mau, aku masih ingin hidup panjang. Tapi justru Yesus berpesan, siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan memperolehnya. Artinya Bapak Ibu saudara terkasih, hidup kita memang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, untuk menjadi orang yang percaya. Jika kita melakukannya dengan iman, dengan kesetiaan kepada Tuhan, seharusnya tidak ada kita takutkan. Aku takut miskin dengan memberi, aku takut miskin dengan menolong, aku takut kelaparan dengan memberi bantuan kepada orang lain, aku takut mati dengan berbuat baik. Itulah tujuan hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berbuat baik, orang yang melayani. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada yang bisa kita takutkan. Karena ketika kita sudah memiliki Tuhan, karena kerajaan Allah sudah kita genggam, tidak ada yang kita takutkan. Oleh karena itu dalam Matius 6 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jangan-jangan pencarian kita salah selama ini. Maka terlebih dahulu kita harus mencari kerajaan Allah. Terlebih dahulu kita harus hidup berjuang untuk pencarian itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami hidup memperjuangkan kebenaran firman-Mu, memperjuangkan pelayanan. Berkati kami selalu Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna dalam pelayanan, dalam perjuangan kami. Tapi Tuhan selalu menolong kami dan memperlengkapi kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.